Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami datang padamu. Kami menyadari dalam hidup kami perlu Tuhan. Kami perlu firman-Mu sebagai penuntun dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami bisa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu hari lepas hari, dan mampukan kami mencintai firman-Mu setiap hari. Berkati renungan firman yang saat ini akan kami dengar, ya Roh Kudus, urapi kami, buat kami mengerti di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini, hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8 menulis, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini sedang dipenuhi oleh kegelapan, kejahatan, kebohongan, keserakahan, dan kekerasan menjadi pemandangan yang biasa. Di tengah kondisi seperti ini, firman Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Dahulu kita adalah bagian dari kegelapan itu, tetapi sekarang karena kasih karunia Tuhan lewat kuasa kebangkitan Kristus, kita telah dibawa ke dalam terang-Nya. Kita bukan hanya menerima terang itu, tetapi dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Maka tidak wajar jika orang percaya tetap hidup dalam cara hidup lama yang tidak berkenan kepada Allah. Hidup sebagai anak terang berarti mencerminkan kasih, kebenaran, dan kekudusan Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjauhi kegelapan, tetapi juga untuk menyatakan perbuatan-perbuatan gelap agar tidak terus tersembunyi. Kita menjadi saksi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kehidupan yang bersinar. Terang tidak hanya terlihat di gereja atau di dalam ibadah, tetapi justru paling dibutuhkan di tempat yang gelap, dalam hubungan, pekerjaan, dan hidup sehari-hari. Terang itu tidak berteriak, tapi tetap terlihat, tidak memaksa, tapi menarik. Ketika kita hidup dalam terang, orang akan melihat Kristus melalui kita, dan itulah kesaksian yang sejati. Terang tidak pernah tersembunyi. Ia selalu menarik perhatian, bahkan ketika tidak diundang. Itu sebabnya jangan takut hidup benar sekalipun berbeda dari arus dunia. Karena di sanalah terang itu paling diperlukan. Kuasa kebangkitan Kristus bukan hanya memberi kita hidup baru, tetapi juga tugas baru, yaitu menjadi terang di tengah dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak terang, bukan hanya sebagai orang Kristen, tetapi benar-benar hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami ada di tempat yang gelap untuk menjadi penerang bagi orang-orang yang membutuhkan. Mampukan kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu. Mampukan kami melalui kebangkitan-Mu, kuasa-Mu semakin nyata di dalam hidup kami. Berkati para pendengar saat ini dengan segala problem, permasalahan, segala pergumulan, segala persoalan, segala sakit, segala beban yang mereka hadapi, yang mereka alami. Tuhan tahu, Tuhan yang akan menolong di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu terjadi, kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami. Walau saat ini kami tidak melihat, tapi kami percaya waktu Tuhan yang terbaik yang akan memberikan kami semua yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah sepanjang hari ini berkat-Mu melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.